Sidang kasus pencemaran nama baik antara Vicky Prasetyo sebagai terdakwa dan Angel Elga sebagai saksi pelapor berlangsung alot. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terpaksa memperingatkan Ramdan Alamsyah lantaran kuasa hukum Vicky itu berusaha memancing kemarahan Angel dengan pertanyaan-pertanyaan menjebak namun di luar konteks permasalahan. Tapi saat diberi peringatan, nada suara Ramdan justru meninggi hingga suaranya lebih keras daripada suara majelis hakim yang memimpin sidang. Tolong, yang semua kami tanyakan di sini adalah sesuai yang diberikan. Artinya yang mulia, ketika tadi ini tendensius pribadi. Ketua hakim juga memberitahukan juga ya kepada pengacaranya bahwa bertanya itu jangan berbelit-belit, kan udah dijawab kemarin. Satu, yang kedua jangan bertanya yang tidak ada hubungannya dengan ini. Gitu. Tak cuma Ramdan, Vicky yang memberikan kesaksian dari Rutan Salemba melalui video Zoom mendapat peringatan dari majelis hakim karena menyatakan hal-hal yang tidak ditanyakan oleh majelis hakim dan jaksa. Vicky seolah ingin mempengaruhi majelis hakim dengan menyatakan bahwa saat penggerebekan pada 19 Mei 2018 silam itu, dirinya masih berstatus suami Angel. Sayangnya, majelis hakim tak bertanya tentang status pernikahan, melainkan soal kronologi penggerebekan versi Angel. 3 minggu sebelumnya, maaf yang mulia, kami masih... Vicky, tolong dengerin kami ya, ini persidangan harus ditata. Hakmu ada sendiri ya, nanti ada hakmu sendiri untuk ditanya jawabi. Khusus yang saksi ini ada beberapa yang kau tolak. Antara lain bahwa itu ada di dalam, bahwa kamu tidak pernah mendorong. Ada lagi enggak? Ya. Ada lagi? Cukup yang mulia. Itu hak dialah. Kalau ada yang dia keberatan, itu tidak apa-apa. Tapi nanti proses persidangan akan diuji lagi, baik saksi maupun barang bukti. Meski ia dan kliennya sempat tersudut di persidangan, bukan Ramdan Alamsyah kalau tak optimis memenangkan perkara. Sejumlah bukti yang dilampirkan pihak Angel di dalam sidang, termasuk laporan Vicky soal dugaan perzinahan yang sudah di SP3 oleh Polres Jakarta Selatan, dibantah oleh Ramdan. Dalam persidangan tadi, jaksa pun menghadirkan barang bukti. Barang bukti yaitu barang bukti kejadian atau suatu peristiwa hukum di mana dijadikan barang bukti oleh klien kami dalam laporan di kepolisian. Ketiga, ada satu barang bukti lagi dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, yaitu adanya SP3, surat penghentian penyidikan perkara yang mana terdakwa melakukan laporan polisi sehubungan dengan dugaan tindak pidana perzinahan yang terlapornya adalah Angel Elga. Dan di situ sudah dikeluarkan SP3. Di dalam SP3 yang tadi disajikan oleh jaksa, bahwa SP3 itu dikeluarkan bukan tidak memenuhi unsur, tapi kekurangan alat bukti. Kekurangan alat bukti. Ya, tidak mampu dibuktikan lah. Hingga sidang berakhir pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Vicky Alman, aktor FTV yang dituding Vicky sebagai pria idaman lain Angel, tak sempat bersaksi di kursi panas pengadilan. Vicky Alman dijadwalkan akan dihadirkan pada sidang berikutnya, 2 September mendatang. Yang menarik, Emma Fauzia, ibunda Vicky, yang pertama kali hadir di sidang putranya, tak bisa berkata banyak di depan awak media. Sudah pada saat itu kan semua kalian sudah lihat seperti itu, nggak usah dipertanyakan lagi. Bagaimana saya nangis sama anak saya tergantung semua sama pengacara. Angel bertemu dengan mantan mertua. No komen yang itu. Saya fokus dengan apa yang sekarang saya hadir ke sini, fokus sebagai saksi. Bisa jadi Emma syok menyaksikan jalannya sidang yang demikian alot hingga sulit untuk berkata-kata. Padahal semalam saat menyambangi kantor pengacara Razma Nasution, Emma curhat sampai menitikkan air mata di depan wartawan.
Nenek 7 cucu yang tinggal di Istanbul sejak dinikahi Baba Mustafa, pria berkeluarga negaraan Turki, sengaja datang ke Jakarta untuk mendukung Vicky, putra sulungnya. Emma tak menyangka Angel, sang mantan menantu, bisa tega memenjarakan putranya. Namanya juga orang tua ya, siapa sih yang nggak merasakan gitu anaknya dijolimi sama wanita itu, sedangkan Vicky berkorban untuk wanita itu. Apapun yang wanita itu mau, Vicky usahakan. Mengenai pernikahannya, bagaimana dia di TV, bagaimana dia dicalonkan sama Vicky menjadi caleg gitu. Bagaimana kita sosialisasi, semua kita curahkan untuk wanita itu gitu. Tapi apa gitu sekarang yang diterima sama Vicky, kok ini gitu, teganya dia seperti itu. Dan saya nggak mau bentuk opini, ngarang-ngarang cerita. Kita kan ada pihak kepolisian ya. Sampai di Indonesia sempat komunikasi dengan Angel? Oh enggak. Kita pada saat itu sebelum ada perceraian juga dia sudah merasa malu karena dia ada menuduh saya langsung yang saya tidak bisa katakan di sini. Dia merasa malu, saya diblok sama dia. Terus saya pernah bilang sama Vicky, kalau kalian mau meneruskan pernikahan sama wanita itu, silakan saja. Mama menarik diri, cuma bisa mengawasi pernikahan kalian. Habis saya bilang, saya udah gak kuat lagi sama wanita itu. Fitnahannya, tuduhannya, saya bilang. Nah, terus di situ Angel merasa malu sama saya. Makanya ada keributan kecil-kecil sampai jadinya perceraian. Ya, mewakili keluarganya, Baby Lestari melaporkan Angel ke Polda Metro Jaya atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Dalam video yang diunggah ke channel YouTube-nya, Angel memang sempat menyebut Vicky pembohong dan berbuat maksiat. Karena kakaknya seorang public figure yang mencari nafkah di dunia hiburan, Baby merasa ucapan Angel itu telah merugikan nama baik kakaknya. Kemarin waktu bikin LP itu, Mama masih ada di karantina ya, Ma. Terus juga belum... Dari Turki kan kita di karantina 3 hari. Jadi kan saya belum tahu. Tadinya kan saya nggak tahu bahwa ada pelaporan untuk si wanita itu. Begitu saya lihat di YouTube, maka saya terhentak, saya langsung pulang ke Indonesia gitu. Kami setelah melihat beberapa video, ada 4 YouTube yang kami lihat dari channelnya Angel, kita menemukan bahwa Angel itu menyatakan seorang Vicky Prasetyo adalah seorang penipu atau pembohong. Saya fokus ini aja ya. Kami mencari keadilan tidak perlu dengan bentuk opini.